Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bu Isti dalam pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas bab 3 mengenai Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Peta konsep yang akan kita pelajari di bab 3 ini adalah yang pertama tentang proses masuk dan perkembangan agama Hindu-Buddha meliputi 3 poin. Poin yang pertama adalah teori kedatangan agama Hindu-Buddha. Yang kedua, sumber-sumber kedatangan agama Hindu dan Buddha. Dan poin yang ketiga adalah jalur masuk agama Hindu dan Buddha. Kemudian, untuk yang B adalah kerajaan Hindu dan Buddha. Kita akan mempelajari tentang perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Buddha. Nah, itu untuk peta konsepnya. Lanjut, sebelum kita mempelajari tentang sumber-sumber sejarahnya, kita pelajari dulu tentang teori kedatangan agama Hindu dan Buddha. Jadi ada beberapa teori tentang sebenarnya siapa sih yang membawa agama Hindu ke Nusantara. Yang pertama kita bahas adalah teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh golongan prajurit, yaitu golongan kesatria. Teori kesatria dicetuskan oleh J.L. Muns, F.D.K. Bos, R.J. Majumdar, Mukherjee, dan Schillberg. Ya, jadi ini merupakan isi dari teori kesatria. Yang kedua adalah teori Vaishya. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut N.J. Krom, agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang berasal dari India. Pedagang India menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Itu menurut teori Vaishya. Kemudian yang ketiga adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Dia berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kedatangan kaum Brahmana diduga karena adanya undangan dari para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau memang sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Ini dari teori Brahmana. Yang keempat adalah teori Sudra. Teori Sudra ini dicetuskan oleh von van Weber. Berdasarkan teori Sudra, masuknya agama Hindu di Indonesia itu adalah dibawa oleh orang-orang dari India yang berkasta Sudra. Kemudian, yang terakhir adalah teori arus balik. Pencetusnya adalah F.D.K. Bos. Inti teorinya menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu dan Buddha. Penyebaran tersebut dilakukan oleh kaum terdidik, yaitu kaum cendekiawan dari masyarakat Nusantara itu sendiri. Buktinya apa? Buktinya adalah adanya prasasti Nalanda dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, anak-anak sudah tahu bukan? Berarti ada 5 teori masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara. Kalau kita simpulkan, ya, kalau kita simpulkan memang ada 5 teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Untuk teori masuknya agama Hindu dan Buddha ini sendiri berkaitan erat dengan kasta yang ada di India. Apa itu kasta? Kasta itu merupakan sebuah strata sosial ya dalam masyarakat di India. Jadi kasta paling atas diduduki oleh kasta Brahmana. Siapa Brahmana? Brahmana adalah para pendeta atau para pemuka agama yang bertugas untuk memimpin upacara-upacara ritual keagamaan umat Hindu, dan dia juga bertugas untuk sebagai penasehat raja, ya, itu untuk kasta Brahmana. Kemudian kasta di bawah Brahmana adalah kasta Ksatria. Siapa Ksatria? Dia adalah
para prajurit, para bangsawan, dan keluarga kerajaan. Yang ketiga adalah kasta Waisya. Waisya ini merupakan kasta yang terdiri dari para pedagang, para petani, dan para nelayan. Dan kasta yang terakhir adalah kasta Sudra, yaitu rakyat jelata, rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan. Itu dari kasta Sudra, ya. Itu untuk teori yang menjelaskan tentang bagaimana agama Hindu itu masuk ke Nusantara. Sudah paham ya? Oke, lanjut. Terus dilanjutkan dengan subpokok yang kedua adalah sumber-sumber kedatangan agama Hindu dan Buddha. Sumber yang berasal dari dalam negeri dan sumber yang berasal dari luar negeri. Sumber yang berasal dari dalam negeri ini bisa berupa benda-benda yang ditemukan di berbagai wilayah di Kepulauan Indonesia. Salah satunya adalah prasasti, ya. Ada prasasti Yupa, yaitu peninggalan dari kerajaan Kutai. Kemudian ada prasasti Ciaruteun dari kerajaan Tarumanegara dan prasasti Canggal dari kerajaan Mataram. Kemudian sumber yang berasal dari luar negeri ini bisa kita pelajari dari kronik-kronik yang berasal dari luar negeri, dari Tiongkok, dari Arab, kemudian ada yang dari Vietnam dan juga dari Yunani. Nah, apa sih kronik? Nah, kalau kalian masih ingat materi kelas 10 di semester 1, Gusti pernah menjelaskan tentang kronik. Jadi kronik ini adalah sebuah catatan peristiwa yang ditulis oleh para musafir kuno yang melakukan sebuah perjalanan, ya. Jadi ketika musafir itu melakukan perjalanan dan mereka singgah di suatu tempat, kemudian mengalami kejadian atau melihat peristiwa yang menurut mereka unik dan penting, mereka catat di dalam sebuah catatan mereka. Nah, catatan-catatan itulah yang bisa kita pelajari untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat Nusantara pada masa Hindu dan Buddha, ya. Ini untuk sumber dari luar negeri. Kemudian jalur masuk agama Hindu dan Buddha. Ada dua jalur masuknya agama Hindu Buddha. Jalur yang pertama adalah jalur darat yang biasa disebut dengan jalur sutra, dan yang kedua adalah jalur laut. Untuk jalur sutra itu dibedakan menjadi dua, yaitu jalur sutra utara dan jalur sutra selatan. Jalur sutra utara itu dari daerah India ke atas, ke Tibet, terus ke utara, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Untuk jalur sutra selatan, dari India utara ke Bangladesh, kemudian Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian sampai ke Kepulauan Indonesia. Itu untuk jalur sutra. Kemudian untuk jalur laut, mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa berlayar di jalur India-Tiongkok. Rutenya dari India ke Myanmar, kemudian Thailand, Semenanjung Malaya, dan sampai ke Indonesia. Kemudian kita lanjut ke kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Yang pertama adalah kita bahas kerajaan Kutai pada abad ke-4 sampai abad ke-9 Masehi. Nah, di PowerPoint Ibu sudah ada prasasti, ya, yang menjadi sumber sejarah kerajaan Kutai. Namanya adalah Prasasti Yupa, ya. Ini petanya. Kutai berada di wilayah Kalimantan Timur, ya, dekat Sungai Mahakam. Jadi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur dikuasai oleh kerajaan Kutai. Nah, kita akan bahas tentang Prasasti Yupa. Isi dari Prasasti Yupa adalah berisi tentang silsilah keluarga kerajaan Kutai, ya, keluarga Kutai. Raja yang pertama adalah Kudungga. Kudungga ini sebenarnya dia merupakan pemimpin atau kepala suku setempat, ya, jadi makanya namanya masih nama asli pribumi. Nama asli pribumi namanya Kudungga. Dia raja pertama, raja yang mendirikan kerajaan Kutai. Kemudian digantikan oleh Aswawarman. Aswawarman ini merupakan putra dari Kudungga. Aswawarman dianggap sebagai pendiri dinasti
atau Wangsakerta yang sudah terkena pengaruh agama Hindu. Nah, Raja Aswarman sendiri ini dianggap sebagai titisan Dewa Ansuma atau titisan Dewa Matahari. Kemudian Aswawarman digantikan oleh putranya yaitu Mulawarman. Berarti Mulawarman adalah cucu dari Kudungga. Nah, pada masa Raja Mulawarman, Kutai mencapai puncak kejayaan ya karena Mulawarman sangat sangat bijaksana dan sangat baik ya pemerintahannya sehingga membawa Kutai mencapai puncak kejayaannya. Itu satu ya isi dari prasasti Yupa yang pertama. Kemudian isi dari prasasti Yupa yang kedua adalah berisi tentang pemberian hadiah yang dilakukan oleh Raja Mulawarman kepada para Brahmana sebanyak 20.000 ekor sapi ya. 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Ini menandakan bahwa secara ekonomi masyarakat Kutai ini sangat makmur dan sangat maju. Terbukti ya karena rajanya sudah memberikan hadiah yang sangat banyak jumlahnya kepada para Brahmana. Dan ini juga membuktikan bahwa kehidupan sosial Kerajaan Kutai sudah ada sistem kasta ya, sudah terkena pengaruh budaya Hindu, yaitu sudah ada sistem kasta, Brahmana menjadi kasta yang paling atas dan sangat dihormati oleh raja maupun oleh rakyatnya. Itu isi dari prasasti Yupa. Kemudian agama yang dianut oleh Kutai, Kerajaan Kutai adalah Hindu Shiva. Jadi Hindu Shiva ini berkembang menjadi agama resmi kerajaan. Buktinya apa? Karena ada tempat suci bernama Waprakeswara. Jadi Waprakeswara ini merupakan sebuah tempat suci bagi umat Hindu, ya. Kemudian selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara terletak di Jawa bagian barat, ya, pada abad ke-4 sampai abad ke-6 Masehi. Sumber sejarah yang dapat kita pelajari adalah prasasti dan berita dari Tiongkok atau berita dari Fahyen. Prasasti. Nah, di sini sudah ada prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun ini ada telapak kaki Raja Purnawarman yang melambangkan penjelmaan Dewa Wisnu. Berdasarkan prasasti Ciaruteun, Raja Purnawarman berhasil membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan. Ya, nah berarti dari prasasti Ciaruteun ini dapat kita simpulkan bahwa eksistensi Raja Purnawarman sangat jelas ya pada saat itu merupakan sebuah penanda bahwa wilayah itu sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara di bawah pimpinan Purnawarman. Ya, itu untuk Ciaruteun. Kemudian untuk prasasti Jambu ini ada di dekat di Bogor juga. Untuk prasasti Jambu itu kenapa disebut dengan prasasti Jambu? Karena letaknya di perkebunan jambu, berisi tentang pemujaan atau memuji Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Kemudian untuk prasasti Kebun Kopi ini berisi tentang telapak kaki gajah. Ya, gajahnya ini bernama Gajah Airawata. Nah, Gajah Airawata ini disebut sebagai kendaraannya Dewa Indra. Ya, itu untuk prasasti Kebun Kopi. Selanjutnya adalah prasasti Tugu. Nah, untuk prasasti Tugu ini merupakan berisi tentang penggalian Sungai Candrabaga dan Sungai Komati yang panjangnya 6.112 tombak atau setara dengan 11 sampai 12 km. Apa sih tujuan Raja Purnawarman menggali sungai? Yang pertama tentunya untuk saluran irigasi, untuk mengairi pertanian. Yang kedua tujuannya adalah untuk menghindari bencana banjir. Ya, terbukti bahwa Raja Purnawarman sangat memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Ya, berarti sangat bijaksana.
Itu untuk kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya kita bahas mengenai kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Nah, untuk kerajaan Mataram kuno ini berbeda dari kerajaan yang lainnya karena ada dua dinasti besar, ada dua keluarga besar yang masing-masing dinasti memiliki agama yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya beragama Hindu dan dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Masing-masing dari dinasti, masing-masing dari keluarga ini memiliki agama yang berbeda sehingga mempengaruhi sistem pemerintahannya, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga sering terjadi perselisihan. Nah, perselisihan antara dinasti Sanjaya dan Syailendra ini berakhir ketika adanya ikatan pernikahan antara putra dari Sanjaya yang bernama Rakaitikatan dan putri dari Syailendra yang bernama Pramodawardhani. Ya, setelah mereka menikah, mereka menunjukkan toleransi yang sangat tinggi karena ternyata Rakaitikatan tetap beragama Hindu dengan keluarga besar dari Sanjaya dan Pramodawardhani tetap beragama Buddha dengan keluarga besar Syailendra. Tetapi mereka saling menjunjung tinggi toleransi dan menghargai antar umat beragama tentunya, ya. Dan bahkan justru mereka saling kompak, ya, lebih kompak membawa Mataram kuno menjadi kerajaan yang besar, ya. Terbukti ketika keluarga Sanjaya ini membuat Candi Prambanan, maka Pramodawardhani sebagai istri dari Rakaitikatan dan juga keluarga dari Syailendra, dia sangat mendukung penuh suaminya, ya. Begitu pula ketika Pramodawardhani akan membuat Candi Borobudur, ya, dengan keluarga dari Syailendra, otomatis keluarga Sanjaya dan suaminya juga sangat mendukung pembangunan candi tersebut, ya. Kita bisa ambil pelajaran dari situ. Kemudian akhir dari kerajaan Mataram kuno itu seperti apa? Akhir dari kerajaan Mataram kuno adalah ketika dipegang oleh Empu Sendok, ya. Ketika raja terakhirnya adalah Empu Sendok memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Alasannya apa? Alasannya adalah adanya letusan Gunung Merapi dan ancaman dari kerajaan Sriwijaya, sehingga menyebabkan Empu Sendok memindahkan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, sehingga berakhirlah kerajaan Mataram kuno. Gitu, ya. Lanjut ke kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Kediri pada abad ke-11 sampai abad ke-12 Masehi. Sumber sejarah ada Prasasti Banjaran dan Kitab Bharatayuda serta berita dari Tiongkok. Raja yang pertama kita akan bahas adalah Raja Jayabaya yang memerintah di tahun 1137 sampai 1157 Masehi. Nah, kalau kita bicara mengenai Jayabaya, pasti kalian sudah paham, ya, sudah sering dengar istilah ramalan Jayabaya. Nah, apa saja sih sebenarnya ramalan Jayabaya? Ada banyak, ya, ramalan Jayabaya. Di antaranya adalah nanti suatu saat akan ada kereta tanpa kuda, ya. Kereta tanpa kuda ini ternyata saat ini adalah mobil, ya. Kalau dulu kereta kan pasti ada kudanya, menggunakan apa, ya, istilahnya delman. Tapi kalau sekarang kereta tanpa kuda, yaitu bisa kita katakan kereta api atau mobil. Kemudian perahu, ada perahu sing nang awang-awang. Jadi ada perahu yang berjalan di langit. Nah, itu kan berarti apa sekarang? Kalau sekarang adalah pesawat terbang, ya. Jadi itu ramalan Jayabaya sebenarnya itu mungkin bukan ramalan, ya, tapi lebih ke perkiraan teknologi pada masa yang akan datang itu akan seperti apa, ya. Gitu. Nah, untuk Jayabaya ini sendiri menandai masa kejayaan dari Kerajaan Kediri. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh bekas wilayah Kerajaan Medan Kamulan dan berhasil menguasai Jenggala. Sehingga ketika sudah menguasai Jenggala yang dengan peperangan, maka disebut Panjalu Jayati, Panjalu menang, ya.
Struktur pemerintahan sudah teratur, kedudukan dalam pemerintahan terdiri dari beberapa golongan, ada 3. Kemudian muncul pujangga-pujangga keraton yang menghasilkan banyak karya sastra, ada karya sastra dari kitab Bharatayuda, ya, kitab Mahabharata. Itu mulai muncul pujangga-pujangga. Kemudian selanjutnya adalah dipegang oleh Kertajaya tahun 1190 sampai 1222 Masehi. Nah, untuk Kertajaya ini berbeda dengan raja sebelumnya. Kalau Kertajaya ini terkenal totaliter, ya, dia angkuh, sombong, sehingga ketika Kediri dipimpin oleh Kertajaya mengalami ketidakstabilan. Karena apa? Karena Kertajaya ini mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Padahal kita ketahui bahwa sebelum Kertajaya, ya, di kerajaan Kediri maupun di kerajaan yang lainnya, Brahmana sangat dihormati oleh raja dan rakyatnya. Bahkan Brahmana dikasih hadiah, ya, sapi, jika dia hadiah sapi oleh Raja Mulawarman di kerajaan Kutai, dan juga di kerajaan Tarumanegara dikasih hadiah juga sebanyak 1000 ekor sapi. Nah, tetapi ternyata ketika di pemerintahannya Kertajaya, hak-hak kaum Brahmana dikurangi. Nah, ini sehingga menyebabkan adanya bentrokan dengan Brahmana, ya, antara Kertajaya dengan Brahmana. Tapi ternyata Kertajaya berhasil dikalahkan dan terbunuh oleh Ken Arok, ya, oleh pasukan Ken Arok. Nah, terbunuhnya Kertajaya oleh Ken Arok menandai berakhirnya kekuasaan Kediri, ya. Ini untuk kerajaan Kediri. Selanjutnya adalah kerajaan Singasari pada abad ke-13 Masehi. Ken Arok sebagai pendiri Singasari digantikan oleh Anusapati, dilanjutkan oleh Tonjaya, dilanjutkan lagi oleh Ranggawuni, dan Kertanegara. Oke, Busdi akan menjelaskan. Ini ada salah satu peninggalan kerajaan Singasari yang bernama Candi Singosari. Nah, Busdi akan jelaskan dulu kenapa sih Ken Arok itu bisa menjadi raja di Singasari. Nah, jadi Ken Arok ini merupakan putra dari Ken Endok, ya, dia anak petani biasa yang diasuh oleh pencuri yang bernama Lembong. Nah, kemudian karena dia sehari-harinya mencuri, maka setiap hari dia menjadi buronan, ya, buronan polisi pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, bertambah usia, Ken Arok kemudian dibimbing oleh pendeta dan oleh Brahmana, ya, sudah mulai mungkin meninggalkan dunia pencurian, berteman dengan Brahmana dan diangkat, ya, diangkat anak oleh Brahmana. Kemudian Ken Arok dimintai tolong, ya, oleh Brahmana, karena Brahmana pada saat itu kan sedang berkonflik dengan Kertajaya tadi dari kerajaan Kediri sebelumnya, ya. Nah, sebelum itu Ken Arok ini dia menjadi temannya Aku. Jadi sebuah kerajaan kecil atau daerah kecil di bawah kerajaan, ya, Aku namanya, seorang Aku yang bernama Tunggul Ametung. Nah, Tunggul Ametung ini memiliki seorang istri yang bernama Ken Dedes. Nah, Ken Dedes ini konon katanya dia sangat cantik, ya, sangat cantik, sehingga dia menjadi primadona, dan Ken Arok pun jatuh cinta kepada Ken Dedes. Tetapi kan Ken Dedes sudah punya suami, ya, bernama Tunggul Ametung tadi. Nah, Ken Arok itu mulai terhasut, ya, mulai di berpikiran licik, ya, dia ingin menguasai wilayah yang dikuasai oleh Tunggul Ametung, hingga dia membunuh Tunggul Ametung. Setelah Tunggul Ametung terbunuh, maka wilayah yang dikuasai oleh Tunggul Ametung menjadi bagian wilayahnya Ken Arok, dan sekaligus mendapatkan Ken Dedes, ya. Itu untuk Ken Arok. Kemudian ketika Ken Arok sudah memiliki wilayah tadi bekas wilayahnya Tunggul Ametung,
Maka Ken Arok dimintai bantuan oleh Brahmana untuk menyerang pasukan Kertajaya dari kerajaan Kediri. Ya, itu. Sehingga terbunuhlah Kertajaya dalam pertempuran melawan Ken Arok, yang menang Ken Arok. Kertajaya mati, ya, terbunuh, dan wilayah kekuasaan Kediri berhasil dikuasai oleh Ken Arok sehingga namanya berubah menjadi Singasari. Ya, itu awal mula atau latar belakang kenapa Ken Arok bisa menjadi pendiri Singasari. Kemudian Ken Arok digantikan oleh siapa? Oleh Anusapati. Anusapati ini bukan anak Ken Arok, tetapi anak dari Tunggul Ametung. Ya, jadi Tunggul Ametung tadi memiliki putra yang bernama Anusapati. Anusapati ini tidak rela kalau ayahnya dibunuh oleh Ken Arok dan ingin membalas dendam, sehingga Anusapati membunuh Ken Arok. Anusapati naik tahta menjadi raja. Nah, ketika Anusapati naik tahta, ternyata tidak lama. Kenapa? Karena Anusapati ini kan memerintah sewenang-wenang dan juga dia sukanya adalah hobinya menyabung ayam. Nah, sehingga ditipu muslihat nih oleh siapa? Oleh Tohjaya. Tohjaya menipu muslihat Anusapati yang senang menyabung ayam. Tohjaya ini merupakan anak dari Ken Arok, ya, anak dari Ken Arok yang ingin membalas dendam ayahnya yang sudah dibunuh oleh Anusapati. Sehingga Tohjaya berhasil membunuh Anusapati, ya. Itu. Kemudian Tohjaya digantikan oleh Ranggawuni. Nah, Ranggawuni siapa? Ranggawuni juga ingin membalas dendam karena ayah Ranggawuni yang bernama Anusapati ini juga dibunuh oleh Tohjaya. Maka Tohjaya meninggal digantikan oleh Ranggawuni. Nah, pada masa pemerintahan Ranggawuni ini menghentikan perebutan tahta kerajaan. Jadi sudah tidak ada lagi drama-drama perebutan kekuasaan, ya. Ranggawuni digantikan oleh Kertanegara. Nah, Kertanegara ini menandai puncak kejayaannya Singasari sekaligus runtuhnya Singasari. Puncak kejayaannya ditandai dengan keberhasilan memperluas wilayah hingga ke beberapa daerah seperti Bali, Kalimantan Barat, Maluku, Sunda, dan Pahang. Adapun runtuhnya Singasari itu tidak dapat dilepaskan dari serangan Mongol dan Kediri. Nah, sebenarnya untuk runtuhnya Singasari ini ada ceritanya tersendiri. Kenapa? Karena untuk Kertanegara pada saat itu sebenarnya sedang mengatasi serangan yang ada dari Mongol. Pasukan Mongol awalnya mengutus, namanya utusannya adalah Mengci, ya. Mengci ini diutus oleh utusan dari Mongol datang ke kerajaan Singasari untuk apa? Untuk membuat kesepakatan dengan Raja Kertanegara. Kertanegara disuruh untuk mengakui bahwa pasukan Mongol, bahwa kerajaan Mongol di Tiongkok ini merupakan kerajaan yang berdaulat. Tetapi ternyata tidak dipenuhi oleh Kertanegara. Bahkan utusan tadi, Mengci tadi, itu berhasil, ini matanya dilukai ya oleh Kertanegara, sehingga ini membuat Mongol dan dinasti dari Tiongkok ini marah sehingga tidak terima dan ingin menyerbu, ya, Kertanegara di kerajaan Singasari. Nah, hal ini ternyata dijadikan sebagai aji mumpung oleh pasukan dari Kediri tadi, ya, dari Kediri. Karena apa? Karena balas dendam masa lalu. Balas dendam masa lalu karena apa? Karena Ken Arok itu sudah membunuh Raja Kediri, ya, raja terakhir Kediri yaitu Kertajaya. Nah, akhirnya Singasari tidak dapat mengelak, ya, karena diserang sana sini dari pasukan Mongol dan dari pasukan Kediri, sehingga berakhirlah kerajaan Singasari. Selanjutnya adalah kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai ke abad ke-16 Masehi. Kerajaan Majapahit mengakui agama Hindu dan Buddha sebagai agama resmi kerajaan. Meskipun demikian, pemerintah Majapahit tetap menunjukkan sikap toleransi terhadap perkembangan agama lain.
Bahkan pada masa akhir pemerintahan Hayam Wuruk, agama Islam sudah mulai berkembang di Kerajaan Majapahit. Perkembangan seni budaya mendapat perhatian dari pemerintah Kerajaan Majapahit. Salah satu aspek budaya yang berkembang pesat adalah kesastraan. Karya sastra yang berkembang diantaranya adalah Nagara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Arjuna Wijaya, Panji Wijaya Krama, Usana Jawa, Pararaton, Ronggolawe, Sorandakan, dan Kitab Sundayana. Kemudian ini beberapa candi peninggalan Majapahit. Banyaknya candi menunjukkan seni bangunan di Kerajaan Majapahit juga mengalami perkembangan pesat, karena sebelum-sebelumnya kan hanya sebatas prasasti, ya. Ini berarti menunjukkan sudah ada kebudayaan yang tinggi di dalam Kerajaan Majapahit. Selanjutnya adalah Kerajaan Buleleng, sumber dari prasasti Belanjong, prasasti Panempahan, dan prasasti Malak Gede. Beberapa raja yang penting adalah Raja Anak Bungsu, Jayapangus, Raja Udayana. Jadi Raja Anak Bungsu ini merupakan raja terbesar dari dinasti Warmadewa dan berhasil menjaga kestabilan kerajaan. Kemudian Raja Jayapangus ini meninggalkan banyak prasasti. Wilayah kerajaan meliputi hampir seluruh wilayah Pulau Bali. Kemudian untuk Raja Udayana, kesenian masyarakat Buleleng mengalami perkembangan pesat, ya. Buleleng menganut agama Hindu Shiva, jadi agama Hindu yang menyembah Dewa Shiva sebagai dewa tertingginya. Meskipun demikian, tradisi megalitik masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Kondisi ini dibuktikan dengan penemuan beberapa bangunan pemujaan seperti punden berundak di sekitar pura yang ada di agama Hindu. Kemudian selanjutnya adalah Kerajaan Boling atau Kerajaan Kalingga pada abad ke-6 Masehi. Sumbernya dari berita Tiongkok, yaitu dari Ifing, bahwa Kalingga atau Kerajaan Boling ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Sifatnya adalah tegas, keras, adil, dan bijaksana. Melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang bukan milik mereka yang tercecer di jalan, dan memberikan hukuman berat bagi yang melanggar. Jadi pada saat itu Ratu Sima terkenal sangat adil dan bijaksana, tetapi tegas dan keras. Ya, pada suatu hari ada kejadian, ya, karena ini sebenarnya diutus oleh Ratu Sima sendiri untuk meletakkan koin emas di pinggir jalan. Sampai berhari-hari tidak ada satupun orang yang berani untuk mengambilnya. Jangankan mengambilnya, melihat menyentuhnya saja mereka takut, ya. Sehingga apa? Karena mereka sudah tahu bahwa penegakan hukum di Kerajaan Kalingga ini sangat tegas, dan juga karena mereka sudah dituntut untuk belajar jujur, ya. Jadi tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif, ya. Mereka harus jujur. Kemudian mereka tidak ada berhari-hari tidak ada yang mengambil. Kemudian akhirnya ada seorang yang sedang lewat di jalan, ternyata tidak sengaja mereka dia menginjak koin emas tersebut. Nah, ini terdengar ke Ratu Sima marah, ya. Akhirnya pemuda tersebut dipanggil ke kerajaan, dan ternyata adalah putranya sendiri, ya, keluarganya sendiri. Dan Ratu Sima tidak menang bulu, walaupun itu putranya sendiri, tetapi tetap dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukumnya apa? Hukumnya adalah dijatuhi hukuman mati, potong kepala. Tetapi ternyata karena belas kasihan dari Ratu Sima, dan itu atas desakan dari para penasihat ratu, akhirnya diringankan, tidak hukum mati, tetapi dipotong anggota tubuh yang menyentuh koin emas tersebut, ya. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana.
Seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Huining berkunjung ke Kalingga untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Tiongkok. Kemudian Huining tadi dibantu oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa yang bernama Janabadra. Ya. Selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Ini petanya. Pusat kekuasaannya itu ada, kemudian jangkauan wilayahnya juga ada. Sumber-sumber sejarahnya berupa prasasti dan berupa berita Tiongkok, ada Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kampur, Prasasti Liko, dan Prasasti Karangbrahi. Jos Kwedes menyatakan letak Kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Kota Palembang. Daerah ini berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Ya, pada masa kejayaannya, Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh luas. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Asia Tenggara. Nah, kondisi ini tidak terlepas dari letak Sriwijaya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Ya, ini untuk kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Sampai di sini silakan kalian pelajari, baca-baca lagi. Kalau lupa buka bukunya, ya bisa kalian pelajari di buku juga. Terima kasih, selamat belajar lagi, selamat bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.